baru inget di kampusnya, baru inget wajahnya. Dulu rambutku tidak. Enggak. Tidak ini. Melon, Ya Allah. melon yang dari kebun. Mas. Aku. Enak banget loh. Mas, ini Tante Neno nanam sendiri, Mas. Terus ini jagung dari kebun juga. Anakku yang ini yang panik. Oh, oke. Ini jagung nih ya. Masukin dong. Habis itu panen. Ju, itu kambing gulingnya di ini dong. Om Rafli ini senengannya kambing. Oh, luar biasa. Kambing gulian. Takut aja nggak kamu? Yang mantu yang mana anak yang mana? Wah. Ya bisa 50. Wah. Wih. Kuat bisa kamu. Ay, Pak Mano itu. Mas, kamu sebagai bini mana? Wih. Mas, ini. Jadi ini rumah lama, ini kamarnya Gibran. Sini, nggak apa-apa. Kamu lah. Iya, karena cuma lurus lagi kan. Jadi ini dia ngurus dewek nah. Kaca tuh. Wong lanang mah sengaja ngurus. Ini. Oh, kalau orang Jawa punya keyakinan kaca ditutup. Ini aku tutup semua. Orang Jawa itu keyakinannya gitu. Kakakku aja masih nutup. Aku bilang kenapa ditutup? Ditutupnya pakai kain kayak gini persis. Kalau aku bilang loh kaca kan untuk ngaca, kenapa ditutup? Harusnya tidak di tempat tidur. Oh. Aku pikir sih kalau bangun tiba-tiba ngeliat bayangannya kaget gitu. Jadi benar-benar tidak boleh ada bayangan kan dia tempat tidurnya ini tempat tidur kayak anak kos-kosan. Lucu juga. Lucu. Orang Batak tapi kayak orang Jawa. Iya. Sini dek, Nindo. Dia ini bahasa Jawa lancar. Oh gitu. Bahasa Palembang. Wah ini menarik Rumah ini. kita nih, Ini rumah. paling menarik nih kain-kain nih. Coba kita lihat. No ini yang kayak Aku kan duta kain sempet jadi duta kain Indonesia. Ini kelihatan selera dari wajahnya aja aku udah tahu. Kalau dari wajahnya yang begini nih pasti seleranya etnik. Etnik Ini ranjang tuh. itu masih ranjang mana ini? Ranjang kerajaan. banget. Itu juga kain etnik. Masih ranjang kerajaan. Oh ini apa ini ya? Wah ini kalau kamu lihat ini apa ini? Tadi mau pemotretan. Itu ametis. Apa tuh? Kecubung. Cubung segede gini. Oh ini Untuk healing, jadi kalau tidur when you have apa sih anxiety atau ya itu anak autis yang suka susah tidur atau kita suka gelisah whatever when you sleep jadi diambil. Aku tidur juga pakai ini, pakai apa tuh, ini tembaga jadi pakai kabel di grounding supaya Rahasianya. grounding. Kita bilang ini rahasianya. Supaya sehat, nggak usah pakai kimia kan. apa ini? Bukan baga. Oh. Ini ditaruh di bawahnya. Jadi kalau tidur kan kita kalau tidur pasrah banget apa yang terjadi kita nggak tahu. Pasrah. Jadi harus ini dijaga. Jadi tembaga itu apa ini? Diurus. Tembaga itu kan dia ngambil poison dari dalam badan kita. Ngambil. Kalau orang zaman dulu kita kan nggak ada pakai plastik. Kalau minum tuh kan pakai perunggu tembaga yang airnya ditaruh. Oh itu. Air hujan ditaruh di luar gitu, yang diminum itu bagus banget. Jadi dia cleansing kan. Nggak ada chemical sama sekali. Kearifan lokal, kearifan gitu Udah ribuan tahun yang lalu. Maksudnya sekarang udah dipercaya namanya. Tapi padahal ini sebenarnya yang kayak gini ini lebih long last. Ini dalamnya apa kira-kira? Coba tebak. Ini dalamnya apa kira-kira? Ini kan peti. Bukan peti yang di depan. Bukan. Bukan. Ini meja biasanya. Oh, dikira. Jadi ini nyambung ke sini. So this is ya rumahnya tuh. Aku tuh kan sebenarnya kalau orang bilang mama tuh sebenarnya Wildman. Ini waktu siaran dulu di TV zaman baheula. Oh, ini dia nih. Kan ada wajahnya dulu tuh. Oh, itu dia dulu yang sering kita lihat di layar. Yang sering kita lihat di layar, sekarang lihatnya di YouTube-nya Refli Harun. Lucu, aku juga suka lucu. Ini juga tembaga nih sayang. Bali banget. Tembaga. Iya tembaga.
Jawa-Jawa. Suami Jawa ya? Enggak, karena kayu itu kan memang kayu jati yang paling itu. Ini apa namanya? Tembaga, Aku apa? suka. Koper. Nah, ini nih. Ini teksturnya terus dia. Jadi kalau mandi nih Neno mandi ini kita kena air hujan. Oh gitu. Jadi kalau hujan kan orang nanya kalau hujan gimana? Ya kalau hujan ya hujan-hujanan. Boleh nyontek ntar. Jadi keren. Sesuai. Cantik. Jadi enak rumahnya, perawatannya nggak pusing karena rumah tua kan ya. Tak berapa nih, tahun berapa rumah? Rumahnya tahun 88. 88. Ini songket kuno, ulos kuno yang di gunung-gunung. Boleh ini untuk Bang Refli itu. Iya dong. Apa? Kalau Oh itu itu apa namanya? Songkoknya. Songkok. Tanja ini. Anjak, nah gitu sih kok buat siaran. Iya. Udah punya juga sih sebetulnya ya. Warnanya apa gitu? Manja awal warna apa? Merah, tapi ini yang bener. Hah? Warna apa Dindo? Kalau tanja itu jangan terlalu udah cocok ini bahan jangan terlalu tebel itu Udah agak lemak. Kamu hijau, belum ada hijau kan? Merah lah punya kan? Hah? Merah lah dong kan? Ada kaki apa yang tanja? Ya, Ay, hijau kesian belum. Tidak menghargai. Hijau belum. Wih, kalau siaran pakai ini emang bagusnya. Tidak muat. Muat. Ini kan tinggal dicek ini ke bawah. Kau nak warna apa? Wah, Kayak namanya tempat tinju sewa. apa baik laju. Nah, kau ini warna. Jadi Palembang itu kalau di trans itu sebenarnya agak aneh bahasanya. Kayak biasa di Jawa kan. Aku nih siriknya, sirik tuh serik itu sirik. Kenapa sirik? Udah bagus ini. Hah? Bagus ini hijau. Udah gitu ya? Bagus hijau. Biasa. Jadi di rumah Kak Irma Huta Barat ini banyak yang saya seneng, hangat banget ya. Dari mulai penataan ruang, terus udah gitu warna-warnanya juga pilihan benda-benda dan peletakannya. Termasuk yang unik adalah di mana meja makan. Seru deh nih. Ini kan Meja warung. Meja makannya tuh gayanya warungan. Meja warung. Ini kan lucu nih. Meja egaliter namanya Dindo. Ini mejanya, ini kan dapur terus tapi unik banget meja nyiasatinnya pakai gini, tapi ini justru jadi akrab banget. Nah dari dapur biarin aja nih Karma makan sama sahabatnya. Kita lihat dulu ke sini yuk. Ini ya. Nah kalau saya datang ke rumah ini saya juga nggak tahu ini kultur atau dia keyakinan. Bukan itu cuma apa hadiah ya. Ada dari Cina. Nah soalnya di tempatnya Fadli juga kan beragam doang gue sita-sita di Hitam Manisya segala macam. Nah aku kepengen kita ngeliatin pilihannya. Warna-warna kayu tuh enak banget ya. Memang sebuah rumah itu dia harus homey, harus nyaman. Dan di rumahnya Kak Irma Huta Barat ini saya mendapati rumah kuno ya, maksudnya rumah yang emang secara eksistensinya dia emang udah lama, tapi jadi adem, enak banget gitu. Pemilihannya juga, kalau saya ngeliat kayak diri saya nih, selalu ada yang putih ya. Saya juga semua di rumah juga senang putih. Nah ini dia meletakkan segala sesuatunya, lihat ya, atau either tembaga ya, ini buah pinus ya kan, pinus kering, tembaga, atau ini tembaga juga, kayu gitu kan. Nah ini juga kayu. Dan di ruang saya mau liatin, ini kan orang Batak, tapi orang Batak yang ininya tuh, ini namanya gebyok ya, bahasa Jawanya gebyok. Nanti kita tanya ya sama Kak Irma Huta Barat kenapa beliau memilih
Gebyok ini Jawa. Kenapa bukan apa itu? Kalau orang Batak ya, nah itu kan punya apa sih namanya? Jenis ornamennya sendiri. Nah, ini tuh gebyok. Dan di depan juga gebyok sama. Nih, kita lihat ya. Bahkan, nah ini juga pintu gebyok. Ini kalau rumah saya yang di Ulu Jami persis sama nih. Jadi dia memang kalau masih ada slotnya, kalau yang di rumah saya masih ada slot kayunya gitu. Tapi ini adalah gebyok, saya kaget juga. Bahkan sampai ke ini Bali ya. Jadi ornamen-ornamenan yang jelas kelihatan yang punya rumah ini suka banget sama etnik ya. Ini juga meja etnik ya, indah, lukisan. Dihitung, jadi dinyamankan. Nah itu maksudnya supaya nyaman. Saya juga sama nih, jadi warna putih dan juga kayak gini disilang kain. Nah ini kan, ini dihamparin kain, ya kan? Jadi menyiasati sofa. Ini kan sofa lama ya, sofa yang bertekstur gitu. Terus dikasih kain aja, gitu. Itu udah enak gitu. Juga ada guci-guci dan intinya sih kain, rotan. Ya senang banget. Ada sebuah piano di sini dan ini kelihatannya putri-putrinya ya, putrinya belum ada piano. Saya nggak tahu siapa yang main piano, nanti kita tanya deh ya. Nah ini aja dulu bertanya-tanya. Ada kamar juga, nanti kita lihat ya. Ada banyak hal yang mau kita tanyain secara apa namanya, secara pribadi gitu sama Kakak Irma Huta Barat ya. Sebelum ngobrol, aku sempat mendengar Inang atau Kak Irma ini mengatakan beliau seorang yang egaliter gitu. Nah, itu terwujud dalam sikap keseharian, termasuk juga lucu. Kan di dapur emang boleh apa nggak di dapur sambil dandan di dapur? kita boleh. Jadi itu ini asik banget gitu, satu sikap yang nggak membuat dikotomi. Jadi dandan mesti di kamar atau mesti di ruang dia. Nah ini Irma Huta Barat, Inang ini dia dandan di dapur. Oke. Karena di dapurnya ada kaca besar. Karena di dapur ada kaca besar gitu. Sini deh kamera ke sini kita coba lihat Inang tadi berdandan-dandan. Tuh, cuman kan sebentar semenit. Daripada meninggalkan tamu kasihan kan. Tapi yang unik adalah semua tempat itu jadi semua tempat jadi nyaman. Jadi function, nggak ada dikotomi ini dan itu. Ini lampunya masih bisa ngelihat orang cantik ini kan. Hanya sentuhan sedikit dan kemudian Mbak Dim membawa sesuatu, kita lihat. Mana dipilihnya? Nah, dari lemari yang banyak banget ya, kain-kain ya, banyak banget kain etnik dan memang ada dasarnya sih, ntar kita bicarain ya di sana. Ini tabrak tapi keren kan? Tapi keren, aku suka banget tabrak keren. Kayaknya oke. Kita sekarang mau ke panggung ya. Aku duluan, aku siapin. Nah, nanti kita sambut Inang Irma di sana ya. Ya, dan sekarang saya sudah ada di tempat Kakak Irma Huta Barat atau lebih senang dipanggil Inang ya. Ini di ruang tamunya yang nyaman banget dan sekarang lagi nungguin beliau kayaknya lagi dandan. Biasa perempuan kayaknya dandannya sebentar apa lama, ntar kita lihat ya. Kayaknya udah siap deh kayaknya. Nah, ntar sebentar kita ketemu deh. Ya, kita tungguin sebentar. Inang ya, mana Inangnya? Lagi kayaknya kita tebak-tebakan yuk, pakai baju apa ya kira-kira beliau, karena orangnya kan suka banget sama etnik tuh. Jadi pakai selendang Batak gitu. Karena 2 kali ya ada di wawancaranya RH Channel itu pakai scarf ya. Jadi kita coba lihat kira-kira beliau akan tampil pakai apa pakai scarf yang
berasal dari daerah mana, ntar kita tanya. Soalnya ini kan kita akan berdialog secara santai tentang kehidupan ya pribadi ke pribadi lah, bukan kepada kasus ya. Di balik semua kasus ada figur. Nah, kilo Makno. Dan inilah figurnya. Iya benar tuh, datanglah. Ya, kalau ini ada apa namanya? Red carpet ya. Aku udah ngobrol-ngobrol tadi sedikit. Langsung aja nih. Jadi duga-dugaku benar, ternyata Kak Irma atau Inang pakai scarf. Inang pakai scarf. Dan pilihan scarfnya ini namanya turquoise, ya kan? Yes. Turquoise. Jadi ini warna yang warna yang matang. Rumah apa namanya? Rumah kita Indonesia. Bilang rumahnya Indonesia banget. Eclectic. Iya, benar. Eclectic. Oke. Inang, kita duduk yang santai ya, Nang ya. Iya, sayang. Jadi aku kan nyusun-nyusun pertanyaan tuh kira-kira mau ngenanyain apa Mbak Inang ya. Ngobrol-ngobrolnya tuh, tapi Bang Revi bilang gini katanya, coba ini ya, disiapin ya gitu. Tapi pertanyaan yang nomor 1 adalah gini nih. Nih ya, dengerin ya. Nang, menjadi cantik dan pintar itu gini, terwarisi atau ikhtiar? Kalau rupa terwarisi, tapi kalau pintar dan berguna bagi orang banyak itu ikhtiar. Sejauh apa? Ilmu ikhtiar, paras karunia. Jadi ini maaf nggak ada. Jadi ada 2 ya? Tunggu nggak ada operasi plastik ya? Enggak lah. Kamu pegang dong, biar gitu kan. Kalau yang operasi kamu nggak boleh gituin. Jadi ini asli nih. Soalnya dipanas juga nggak apa-apa nih. Kalau dipanas nggak apa. Jadi memang cantik, mau diapain gitu. Alhamdulillah. Kalau dibilang orang cantik, ya emang cantik gitu. Pada usia Pala 6. 60, bayangin, keren. Dan 60. Insya Allah 80 juga masih tetap sih. Amin. 80 tetap sehat, tetap waras, dan tetap berguna bagi banyak orang. Aku nggak mau ngomongin kasus, aku sih mau ngomongin yang ini aja. Asik-asik aja. Nggak ngomongin yang sederhana-sederhana aja, kayak bener, gitu. Bener, ya. Jadi soal cantik dulu nih. Soal cantik itu kan satu karunia, tapi kan kita mensyukuri atau tidak. Kalau saya mensyukuri sehingga ngerasa nggak penting untuk diubah apapun juga, dioperasi atau itu pilihan, nggak apa-apa. Maksudnya kalau orang mau operasi, nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak apa-apa. Cuman kalau saya lebih baik banyak gerak, suka nanem, suka berkebun. Terus kalau tidur nggak bawa masalah. Jadi bangun tidur tuh mensyukuri masih bernafas. Masih bernafas aja disyukurin. Iya. Jadi coba aku cek dulu nih, Pagi bangun ini kan biasanya kerutannya tuh. Ada. Tapi kerutan juga ada sedikit ada. Dan dibiarin aja ada. Tapi bukan langganan salon sejati gitu bukan? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. 1 nggak pernah ke salon, 2 nggak pernah beli alat makeup. Itu tahu. Ibu kalau muka dikasih apa? Kasih bengkoang ya? Kulit pisang. Terus apa lagi? Yogurt. Oke, ini penganut herbal nih judulnya nih. Karena kalau gini, apa yang kita butuhkan itu kan ada di alam, sayang. Apapun, ya. Jadi kalau makan pisang nggak pernah dibuang kulitnya. Jadi yang bagian dalamnya itu mengandung AHA, alpha hydroxy acid. Yang kalau dibeli krimnya tuh harganya juta-juta. Sementara cuma dikoles doang pisang gitu bagian aja. dalamnya digini, itu kayak ditarik gitu, kayak masker gitu. Itu sprutan berkurang, jerawat berkurang, terus si kulit pisangnya kalau sudah dikasih ke muka gitu dia jadi layu. Jadi ininya cuma kulit pisang ya. Jadi sama yogurt. Kunci kecantikannya Inang cuma kulit pisang ya. Berarti besok jangan kaget kalau ada dari Pasar Keramat Jati kirim banyak kulit pisang ke sini ya. Atau gimana kalau kita bikin industri kulit pisang? Itu kan yang tadi saya bilang ada krim namanya alpha hydrolic acid yang didapat dari buah-buahan, asam dari buah-buahan. Nah, kenapa orang harus beli itu?
Karena mereka tidak punya tropical fruit. Mereka tidak punya pisang. Oh, ini negara pisang. Jadi kita punya banyak pisang. Pisang itu dari kulitnya sampai pelepahnya, daunnya, buahnya semua berguna. Handuk juga dari pisang sekarang ya kan? Handuk-handuk Iya, baju dari yang serat kemarin pisang. saya pakai ke tempatnya Dinda Refli itu serat kulit pisang. Oh, yang oranye apa yang mana? Yang tuh? biru. Oh, yang biru. Serat Oke, kulit pisang. Jadi yogurt anak saya Kevin bahkan dia tidak perlu beli yogurt, jadi dikasih bekasnya kalau habis dia minum, sisanya kan ada tuh. Di situ sisa-sisa. Nggak dibuang, ditaruh di sini jadi. Masya Allah. Jadi tidak ada yang mubazir. Tapi ini kayaknya bohong kayaknya. Ada yang bohong kayaknya. Ada yang bohong. Kita belum bisa membuktikan apakah Inang ini bohong apa enggak sampai kita lihat nih make up-nya apa namanya? Oh, isinya. Isinya coba kita lihat. Jangan-jangan isinya tuh ternyata wow gitu. Oh, ini seru, ini belum pernah nih. Oh, makanya tadi disuruh Kita lihat nih, coba nih ya. Kaca. Kita lihat. Nih ya, kaca. Terus ini biasalah rokok herbal. Oke, terus kita lihat. Terus ini yang nomor 1 nih. Nah, Murmer. Ini ya. Sunscreen. Ini tahu kamu? sunscreen. Murmer tuh murah meriah. Jadi belinya di apotek. Belinya di apotek. Ya, jadi ini kita tahu nih. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Yang paling penting tuh ini, kita tuh jangan fanatik banget sama gitu kan ya. Merek-merek yang macam-macam. Enggak, saya cuma pengen nemuin ada nggak nih produk Indonesia selain ini? Oh, maksudnya ada dekoratif loh. Ini kan kalau ini kan Indonesia. care. Oke. Nah, ini ternyata Indonesia, nggak usah disebut nanti lah. Iya, oke. Indonesia. Terus ternyata lipstiknya ada berapa? Indonesia. Oh iya, keren. Ini Indonesia loh. Ini Indonesia loh. Jangan sedih, Indonesia semua. Nah, kalau sekarang mohon maaf, ada yang Korea. Enggak, lipstiknya ada berapa coba? Aku lihat karena lipstiknya tuh sangat bagus kalau di kamera dan aku lagi nonton gitu. Aku bilang ini lipstiknya bagus deh gitu. Iya, lipstik emang juara sih. Jadi ini untuk produsen Indonesia, coba tolong diperhatiin juga ya. Karena mau bagaimana tuh emang dia harus ya oke lah, kita nggak sebut namanya tapi udah lihat bentuknya kita udah tahu gitu loh. Ini juga jadi ini andalannya. Prancis, ya, dari buatan Prancis. Satu Amerika. Udah deh, nggak usah kita ntar ada lagi yang lain-lain. Pokoknya ada Indonesianya. Yang penting nggak anti sama yang Indonesiaan gitu. Enggak dong. Sama sekali enggak. Karena ini paling penting tadi Bunda Neno bilang ini nih katanya Inang yang paling penting di dunia apa? Sunscreen. Karena kita hidupnya di negeri yang banjir matahari gitu kan. Jadi nggak usah mikir bangun tidur pakai aja sunscreen karena walaupun kita di dalam rumah tetap aja dapat kan kamar tidur kita ada jendelanya. Kamu juga bagus kulitnya nggak masalah. Thank you. Ya, aku nggak pernah ngapa-ngapain juga. Sama ya kita nggak pernah nyalon, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah. Kecantikan tadi kan itu ya kita ngomong karena kita perempuan ya kecantikan itu adalah karunia. Nah aku kepengen nyampe ke pengen ngobrol tentang ayah. Manggil apa? Mama, papa, Andung, Opung. Siapa sih mereka? Mama, papa. Oke. Ibu saya itu dari Padang Sidempuan, namanya Titi Irsanya Harahap. Ayahnya namanya Baginda Raja Sodogoron, masih keturunan raja-raja di Hutaim Baru di Padang Sidempuan. Nah, mamah itu sejak saya punya anak dipanggilnya Andung, gitu. Jadi Andung anak ke-7 dari 7 bersaudara. Bapaknya kakek saya itu adalah jaksa. Oke, jadi ada darah itu ya? Dari tahun 20 tuh belum. Jaksa yang jujur. Jaksa yang sangat jujur. Jaksa yang waktu evakuasi katanya dari Cirebon itu. Evakuasi peristiwa apa maksudnya? Evakuasi itu peristiwa apa ya? Refli tahun berapa lah itu? Tahun 40. Tahun zaman Jepang ya? Perjanjian ini, perjanjian Belanda. Linggarjati. Iya, perjanjian itu jadi pasukan itu harus ditarik dari Jawa Barat ke daerah mana. Iya, nah. Apalah pokoknya perpindahan itu pindahlah dari Cirebon ke sini karena orang-orang yang sekitar kampung itu nggak ada uangnya, jadi dia katanya dia jual pending emas. Bayangin tahun itu tuh pending emas yang ada berliannya segala macam itu
dijual supaya bisa beliin beras dan orang-orang bisa pindah. Jadi maksudnya zaman Memang itu dia, tidak, ya, jadi tidak bukan mengumpulkan harta tapi merelakan hartanya menarik untuk tolong orang banyak gitu. Jadi sih. itu Irma udah tahu, Irma Huta Barat itu lihat itu gitu. Maksudnya lihat bagaimana perilaku itu atau diceritain? Kalau itu kan tahun 40 belum lahir, itu diceritain. Tapi ibu saya dan ayah saya memang orang yang dermawan. Jadi dulu rumah kita di Palembang. Jadi saya lahir di Jakarta, masa kecilnya di Palembang. Lalu jadi kalau keluarga Batak itu nanti di rumah itu ada sepupu-sepupu saya, ada anak amang tua, ada anaknya amang boru, saudara-saudara yang ikut sama kita bersekolah. Jadi rumah seru. Dulu aku punya sepupu Kak Diana namanya Huta Barat yang kuliah di Palembang. Nah, terus rumah kita itu jadi rame karena sistem kekerabatan di orang Batak itu kuat banget, luar biasa kuatnya. Bahkan nikah sama pariban gitu. Iya, betul. Ya. Lalu marga itu setiap kita ketemu orang kita tanya dulu, kamu Huta Barat nomor berapa? Nah, misalkan Inang Huta Barat nomor 18. Artinya generasi ke-18 dari Huta Barat yang pertama dulu nenek moyangnya. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya kalau ketemu orang yang nomor 17 berarti dia pangkatnya sama bapak saya. Kalau nomor 16 berarti dia walaupun dia umurnya lebih muda tapi kalah awu kalau kata orang Jawa itu awunya tinggi gitu. Pangkatnya. Betul. Terus jadi dari ayah jaksa. Kakek jaksa. Ya, kakek. Terus bapak saya Huta Barat itu dari saya lahir Opung ya. Opung itu salah satu dari Bakri yang awal-awal dulu bersama Atuk Bakri, Ahmad Bakri. Ahmad Bakri ada, jadi Atuk dan Andung Bakri saya panggilnya. Jadi orang tua dari Bang Ical, Abdul Ical Bakri, Bang Nirwan, Bang Indra. Dan Kak Odi itu papa itu seumur hidupnya dari saya belum lahir ketemu ibu saya tuh di Bakri and Brothers di Jakarta. Lalu mereka pindah ke Palembang, mendirikan pabrik krem rubber yang pertama kali di Indonesia. Karena Ahmad Bakri atau Atuk Bakri itu mempunyai cita-cita menjadi industrialis yang terbesar dan pertama di Indonesia. Dan memang waktu itu belum ada sama sekali karet-karet yang disadap, itu kan mentah tuh biasanya di kaleng-kaleng. Jadi papa bikin pabrik di Gandus. Nah itu beberapa kali saya Atuk Bakri datang melihat ke pabrik itu. Saya ingat waktu itu masih kecil, waktu pembangunan pabrik itu saya tiap minggu mengarungi Sungai Musi itu. Naik speedboat setiap minggu. Jadi saya ikut papa, maksudnya kaki saya tuh nginjek ke sungai itu, ada lintah, ada pacet, ada ular air, ada segala macam itu. Itu umur biasa. SD berarti umur 98. Itu tahun 68, 69, 70 tahun. Tapi waktu dibangun itu sekitar tahun 72 kali ya. Jadi saya umur 10. 10-an. Saya umur 10, saya ingat waktu itu Menteri Perindustrian namanya M. Yusuf. Jenderal M. Yusuf datang. Saya ingat banget tuh, masih ada tuh kayak film tuh. Jadi Jenderal M. Yusuf datang, ketemu disambut sama papa dan mama, ya Andung dan Opung, terus ada papa dan mama menyambut, terus ada Andung Rose Bakri, ada Atuk Bakri, lalu mereka memeriksa pabrik. Pergilah kita ke Gandus itu. Di Gandus itu waktu itu masih belum ada apa-apa dan saya itu dari kecil terbiasa melihat pabrik. Jadi saya nyium bau karet. Ingat nggak bau karet, Dindo? Udah ini bau karet itu tiap hari saya cium bau karet terus. Jadi bapak saya itu kalau pulang kantor dia bau semua badannya, terus dia bilang, ini nih katanya, ini bau Indonesia nih katanya. Ini bau Indonesia, ini bau uang, ini bau dari
sawah kita. Jadi saya terbiasa cium bau karet itu. Lalu sawah tuh maksudnya dari mana dia mendapat uang, hiduplah gitu ya. Bahwa Opung selalu bilang bahwa Bakri itu sawah kita gitu, karena waktu itu cuman kita satu-satunya di Palembang, di Indonesia, di Palembang dan di Indonesia. Lalu setelah itu saya masih inget tuh kita memeriksa gudang kopi. Jadi karena tunggu sebentar. kopi. Kenapa Opung ngajak Kak Irma? Kenapa Opung ngajak Inang ke, maksudnya? Iya. Kenapa cuma Inang? Kenapa? Karena saya sama adik saya bedanya jauh. Oke. Jadi adik saya kan di bawah saya 4 tahun dan 6 tahun. Jadi masih kecil banget mereka, nggak mungkin dibawa ke sungai. Nggak mungkin bawa naik speedboat karena balita. Pertanyaan kedua, kenapa diajak anak ini? Nah, kenapa diajak? Dengan kesadarankah Opung melakukannya bahwa ini anak harus di ini sekolahan another school gitu? Yes. I think iya benar ya, karena gini, karena kita 3 bersaudara perempuan semua. Oke. Jadi saya yang paling tua. Adik saya ada 2, Vivi Huta Barat dan Eva Huta Barat. Agak jauh lumayan, yang satu tahun 66, satu tahun 68. Jadi jaraknya 4 tahun dan 6 tahun di bawah saya. Waktu saya 10 tahun mereka masih kecil. 6 dan 8. Lalu 6 dan 4. 6 dan 4 tahun masih kecil. Jadi saya diajak Opung itu 10, 6, 4 berarti. Masih terlalu kecil. Yang diajak yang 10 tahun. Tapi kenapa diajak? Maksudnya karena saya suka. Karena saya nggak rewel. Kan ada ini anak kecil kalau diajak terus ngantuk, ngambek, marah, minta pulang. Ya dong? Ini enggak. Malah di pabrik tuh saya lari-lari. Terus kalau ada lintah tuh saya hitungin lintahnya ada berapa gitu. Terus jadi saya tahu minta tembakau papa atau minta garam. Ada 2. Jadi saya tahu nih kalau ada lintah, ada pacet gitu. Makanya sekarang ini kalau saya pergi ke sungai, pergi ke mata air gitu. Itu ada kaitannya nggak ya sama nggak takut digigit lintah-lintah? Nggak. Lintah darat. Lintah-lintah yang lain kayaknya udah pemberani dari Iya betul. Dan yang membuat kita jadi pemberani itu adalah alam. Model pendidikan di alam ya. Model pendidikan di alam itu ternyata sangat berkesan. Buktinya nih ditanya pertama kali yang keluar cerita tentang naik perahu, Sungai Musi, lintah. Pabrik itu kan nggak dikarang, itu kan muncul begitu aja, berarti itu ada sesuatu di situ tuh. My first memory. Saya pikir benar sih. Jadi gini Bun, karena saya sekarang ngurusin Citarum dan Cisanti, akhirnya saya pikir dari kecil hidup saya itu banyak dihabiskan di sungai secara rutin ya. Karena kan waktu pembangunan pabrik itu intens banget. Jadi papa tuh naik speedboat bolak-balik. Ketika saya membenahi Citarum dan Cisanti bersama sahabat hijau saya namanya Pak Jenderal Doni Monardo, yang waktu itu beliau Pangdam Siliwangi. Jadi bersama-sama dengan tentara Siliwangi membersihkan hulu Sungai Citarum yang namanya Danau Cisanti. Harus ke sana nanti ya. Ya. Dan akhirnya selamatlah itu danau itu ditanemin vetiver sama saya. Tanaman yang bisa menghilangkan racun, menahan longsor dan menahan banjir. Ini kalau dengerin dari 2 ini aja ya, bahwa pengetahuan tentang tadi ya alam tuh ya. Kayaknya bisa membuat saya menjawab gitu loh. Menjawabnya apa? Menjawab ada pandangan yang bilang gini, Irma Huta Barat itu dia cari-cari pentas deh gitu, cari-cari panggung gitu dengan Doni Monardo pada hari itu. Kan kita belum kenalan lagi pada hari itu, tapi aku tahun 2017 ya. Iya, aku 2017 ya. Itu ada suara yang seperti itu gitu, apa ya? Padahal sebenarnya udah dari emang hidupnya udah dari sungai ya, dari kecil. Jadi gini, saya itu kenal Pak Doni itu waktu beliau masih Danrem Surya Kencana. Dikenalkan oleh
Mas Agus Sutomo dan Mbak Nung almarhum. Mbak Inung tuh sahabat saya. Mas Agus Sutomo itu ya. Pangdam Jaya dan nyonyahnya itu adalah sahabat saya. Jadi waktu di Surya Kencana lagi sertijab, saya berkenalan waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi kenalnya tuh udah lama banget. Satu udah lama, lalu kedua juga kita menjadi dekat karena saya tuh kalau sama Pak Doni tuh ngobrolin tanaman, ngobrolin pohon, ngobrolin alam. Nah ini juga nih sebenarnya waktu pertama kali minta Inang gini, saya bilang gini terus nyambung ke ini, aku mau dong ikut nanam. Kalau dia langsung nyambung, langsung saya menerima dengan tangan terbuka kan, wah ini masih cocok nih. Ini langsung mau nanam katanya gitu kan, kebetulan putri saya kan memang petani, dia suka menanam. Jadi itu nggak bisa ini juga ya, nggak bisa kita bilang gini, nggak bisa kita minta semua orang itu berpandangan baik sama kita tuh nggak mungkin. Enggak, dan nggak perlu juga. Dan nggak perlu juga. Sama. Okay. Sekarang kayak sama aja, kayak Bunda ya, kayak Neno mengerjakan sesuatu. Ada 1000 yang mencinta, lalu ada beberapa yang membenci. 1000 yang lain yang membenci. Yang haters and lovers. Dua-duanya kan sama pentingnya. Gimana tuh cara melihat dua-duanya sama pentingnya buat Inang? Okay. So, when you hate me, I will be in your mind. When you love me, I will be in your heart. So, either one, I win. Artinya, tolong terjemahkan. Karena ada di situ tuh, nanti kita liatin tuh di meja makan ada tulisannya tuh. Kalau ada orang membenci saya, kan pasti saya dipikirin terus sama dia. Tapi makanya saya tuh nggak mau benci orang, karena kalau kita membenci orang tuh kita tuh pikiran kita rusak, mikirin dia gitu. Ih kenapa sih dia gini? Sebel banget dia begini. Gitu. Nah itu tuh jadi batin tuh rusak. Jadi ya udah biarin aja lah, orang kan di dunia harus ada yang. Kayaknya itu agak prinsipal banget, ada di meja makan tulisannya. Bener. Kalau nggak nanti banyak kerutan. Sekarang jadi udah ketahuan. Jadi kalau no hatred in the heart. Jadi kalau ada orang yang membenci saya, pasti saya dipikirin terus sama orang yang membenci saya. Kalau saya dicintai olehnya, saya berada dalam hatinya. Kalau saya dibenci, saya ada dalam pikirannya. Jadi dua-duanya saya menang juga. Dua-duanya saya menang. Saya dibenci orang atau dicintai orang, ya sama saja. Yang membenci saya memikirkan saya terus. Waduh, ini si Inang ngapain? Aduh, Irma Huta Barat ngapain ini? Ngapain itu? Apakah saya akan peduli atau menanggapinya? Tidak. Keren. Karena ya Rasulullah saja begitu banyak yang mencintai, begitu banyak juga yang membenci, mengecam. Dan itu memang dunia ini seperti itu. Iya dong. Kita bicara soal siapapun, Gandhi, Siddhartha, atau Yesus, atau orang-orang yang besar yang menjadi panutan itu ada yang memuja, ada yang membenci. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang atau nanti setelah kita mati pun akan tetap sama. Jadi kalau bicara mati, buat Inang mati itu hakikat dari keimanan kalau menurut saya. Esensi dari keimanan itu adalah percaya bahwa saya bisa mati kapan saja. Terus Inang kalau misalnya dan siap mati kapan saja. That is the essence of faith. Nggak takut gitu? Enggak. Maksudnya dalam kehidupan, terus untuk mempersiapkan begitu gitu? Udah lama sayang, saya nggak takut mati karena mati bukan urusan saya. Ngapain saya ngurusin mati urusan Allah. Urusan Sang Pencipta yang memiliki nyawa dan hidup saya. Kalau hidup iya urusan kita. Kalau mati saya nggak tahu. Bisa 5 menit dari sekarang, bisa 5 tahun, bisa 5 bulan, and it's none of my business. Jadi dengan memahami itu, kalau kita mengatakan kita orang beriman adalah kita siap mati kapan saja. Kapan saja. Jadi sincerity-nya di dalam jalanin hidup akhirnya karena
bukan nggak peduli ya, tapi maksudnya Karena paham bahwa mati bukan urusan kita. karena tadi prinsip itu, kemudian sekarang ketika masuk misalnya ke dalam kasus kayak gitu, ngomongnya jeblak gitu, orang kan bilang ini ngomongnya blokosuto kalau orang blokosuto kalau orang Jawa bilang itu ngomongnya terus terang gitu, apa adanya gitu. Dalam kondisi hari ini mengatakan hal-hal yang cukup sensitif itu bukan hal yang mudah. Saya mau mengutip omongannya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kebenaran itu tak ada suaranya, tak ada daya, dan dia mati kalau tidak disuarakan. Jadi kebenaran itu hanya akan berguna ketika disuarakan. Dan Inang memilih untuk menyuarakan. Kebenaran. Ketika kemarin itu ada peristiwa drama yang sekarang jadi sambung bersambung kayak gini yang udah diulas sama Inang segala macam. Nah, pada titik hari ini gitu, ketika itu akan berjalan terus kan? Drama itu akan berjalan terus kan? Karena nggak dipikirin juga sama saya. Jadi kadang-kadang orang nggak percaya ini siapa sih di belakangnya, ini pasti ada backingannya nih, berani banget ngomong. Saya bilang enggak, dari zaman kuliah dulu, dari zaman di UI dulu kok saya sama. Cuman waktu itu belum ada medsos, belum ada TV yang meliput seperti sekarang. Tapi kalau bicara perjuangan, zaman kita ganti rektor dari Mahar Marjono, saya sempat di Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa itu saya ingat saya punya kekasih hati di UI namanya Joni Muslih almarhum, dan dia adalah ketua presidium Dewan Mahasiswa UI. Jadi saya itu sudah ikut melawan NKKBKK. Nggak tahu anak-anak sekarang tahu nggak sih zaman Yusuf? Nggak tahu. Jadi melawan, kecuali kita tertindas waktu itu karena tidak boleh berorganisasi. Lalu ketua Dewan Mahasiswanya namanya Peter Sumaryoto, dipecat. Dia arsitek tingkat akhir, dipecat dari UI. Lalu dia pindah ke UGM. Nah, karena Peter dipecat, yang menggantikan Peter itu Mas Joni, pacar saya di sastra, sama kita waktu itu kan. Betul. Tahun 81 tuh. Jadi 81, pada tahun 82. Ya, pada waktu tahun 81, nah itu berjuang sampai ada mahasiswa arsitek yang mati ditembak di depan saya. Dan saya melihat itu darah itu di situ itu. Memang itu masa kelam sih sebenarnya. Masa yang sangat kelam, dan itu pertama kali saya melihat ada darah manusia tergeletak di kampus. Dan itu kantor DMUI itu di depannya gitu. Apa yang dilakukan sama Inang hari itu? Cuma pada hari itu belum bisa apa-apa ya, melihat. Kan ada tentara manual. Tapi memahami itu. Ya, kok ada sesuatu. Itu ada represif yang gila-gilaan ya, bagaimana pada waktu itu masa kelam juga, masa kelam bagaimana zaman itu tentara masuk ke kampus, itu kan Pak Mahat tuh yang di depan gitu, langkahi dulu mayat saya gitu. Tapi kemudian kan ada manual, lalu ada yang menyusup sehingga akhirnya menimbulkan korban. Jadi pada waktu saya mengurusi yang sekarang yang udah bilang tadi Joshua itu, saya teringat nyesek nih, gimana itu mayat itu di depan mata terus kita taruh bunga, keesokan harinya kan ditumpuk-tumpukin bunga gitu. Tapi kan itu nggak pernah lekang dari ingatan ya, bahwa mahasiswa mati depan mata karena represif pada waktu itu. Nah, seolah-olah hal yang sama terjadi lagi, iya kan? Ada Joshua, ada KM 50, ada peristiwa di mana orang anak kecil di Sarina ditembak-tembakin, yang menurut saya ini tahun berapa? Tapi kejadian itu masih terulang lagi. Nah, artinya bahwa kejahatan yang mengatasnamakan kekuasaan itu masih ada, walaupun kita sudah reformasi. Jadi kalau tadi Bunda tanya sejak kapan? Sejak saya mahasiswa, dari Dewan Mahasiswa, lalu lulus, kemudian saya ikut di awal-awalnya ICW tahun 98, 99. Lalu tahun 2001 saya mendirikan KPK bersama dengan... Itu bukan hoax sendiriin KPK, betulan? Betulan dong. Irma Huta Barat betulan ya? Kan aku pikir
KPK itu aku taunya Abdullah Hamahwa gitu. Nah itu jadi kan tadi gitu kan, emang benar bukan hoax ya kalau nyindirin KPK? Jadi gini, pada waktu tahun 2000 itu saya masih jadi koordinator kampanye untuk ICW, Indonesia Corruption Watch. Ya, lalu saya pergi ke Durban, South Africa, saya pergi ke Vienna, ke Hong Kong, ke Seoul untuk mengkampanyekan bahwa di Indonesia ini pada waktu itu kita masih sama dengan Kamerun lah sebagai negara yang terkorup di dunia. Nah, salah satu yang menjadi amanat dari TAP MPR pada waktu itu adalah memberantas korupsi dan KKN bagi Soeharto dan keluarganya dan kroni-kroninya. Jadi disebut tuh namanya di situ. Nah, tapi kan kita tidak melakukan apa-apa sampai saya pergi ke Durban, South Africa waktu itu sama Om Emil Salim tuh saya ingat kita berdua mewakili. Di sana ada kongres OECD untuk the International Conference on Combating Corruption. Nah, pulang dari situ saya ketemu di sana dengan Bertrand de Speville. Dia adalah komisaris Scotland Yard yang mendirikan ICAC Hong Kong tahun 1973. Lalu dia mendirikan seperti KPK-nya Hong Kong, KPK-nya Singapura, KPK-nya Australia, KPK-nya negara-negara Commonwealth. Lalu pada tahun 2000 itu ADB memutuskan untuk memberikan grant kepada pemerintah Indonesia sebesar $1 juta yang diperuntukkan untuk persiapan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. 1 tahun persiapannya untuk mendirikannya, kita bekerja bersama Departemen Kumham. Jadi waktu itu menterinya Yusri Liza Mahendra, lalu digantikan dengan Baharudin Lopa. Beliau meninggal di tengah jalan, digantikan dengan Marsilam. Jadi 1 tahun bekerja tuh menterinya 3. Nah, 1 tahun bekerja, National Consultant itu ada Bambang Harimurti, ada Dr. Muhammad Iksan, Ican yang dari UI. Ican itu, Dr. Muhammad Iksan itu adalah ketua LPM UI pada waktu itu menggantikan Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani ke Bappenas, lalu ketua LPM jadi Ican. Nah, Ican tuh masuk, jadi bagian Bambang Harimurti bagian media, lalu Muhammad Iksan bagian ekonomi. Untuk sosiologinya adalah Ignas Clayden, ya. Lalu saya bagian civil society yang saya dijadikan. Sama siapa itu sendiri? Maksudnya? Enggak, saya jadi ketua National Consultant bukan karena saya lebih hebat dari orang-orang ini, karena saya perempuan. Jadi saya yang ngatur ini nanti papernya apa, makalahnya apa, datang pada waktu riset di mana, datang waktu acara 1 tahun itu kita keliling Indonesia memberikan diseminasi mengenai pentingnya Independent Commission Against Corruption, dan juga memberi pelajaran kepada publik bahwa kita harus mulai dari say no to corruption. Nah, dari situ setelah 1 tahun itu, setelah 1 tahun jadilah itu rancangan si KPK yang melibatkan juga banyak dari Menkumham waktu itu, ada juga dari steering committee, ada Eri Riana, Arja Pamekas, lalu ada juga Sudirman Said. Saya kenal di sana. Betul. Jadi saya kenal Sudirman Said dan Eri Riana itu dari jauh. Itu adalah generasi pertama. Iya, karena waktu itu kalau nggak salah dari Ikatan Akuntan Indonesia mengenai procurement bagaimana caranya. Nah, lalu ada juga Profesor Andi Hamzah dari Hasanuddin yang dimintakan untuk membantu Kumham. Nah, kita dari persiapan itu kita ahli hukum pidana UI namanya Profesor Boy Marjono. Nah, setelah jadi rancangan itu kita ke parlemen. Saya ingat waktu itu di parlemen Komisi 2, urusannya dengan Komisi 2. Ketua Komisi 2 itu namanya Amin Aryoso.
wakilnya Ferry Mursidan Badan. Ferry Mursidan Badan. Sahabat saya juga gitu. Jadi kita ke parlemen, kita pergi ke waktu itu ada TGPK yang di Kejaksaan. Ada Hamid Awaludin di situ, ada zaman Jaksa Agungnya Marzuki Darusman ya. Marzuki Darusman. Nah, jadi era itulah selama 1 tahun bekerjanya di lantai 5 tuh Kementerian Kumham. Nggak sabar tuh, abis itu lalu kita menyerahkan kepada Gus Dur. Jadi di bulan 2001 1 tahun bekerja saya dan Marsilam Simanjuntak berdua ditemani Bertend Despeville, kami yang ke istana menyerahkan. Ini adalah dari mulai bentuknya, cara menjalankannya, organisasinya komplit sekali karena yang menjadi international consultant itu adalah Bertend Despeville. Jadi yang kita anjurkan pada waktu itu adalah membersihkan nomor 1 kepolisian dulu, seperti Hong Kong. Kepolisian, lalu ada kepolisian, kejaksaan dan kehakiman 3 serangkai itu ya, yang diterima oleh Gus Dur. Tadinya kita diterimanya harusnya setengah jam, jadi 1,5 jam ngobrol. Tapi begitu dan jadi ditandatangan oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur yang menandatangani untuk pendirian KPK, lalu juga untuk undang-undangnya disahkan itu Gus Dur juga. Sekarang yang aku mau tanya gini, kalau ada sebagai orang yang pernah berperan ya untuk membangun sebuah entitas yang sangat korektif ya, sangat korektif dan sangat prestisius banget. Sekarang aku pengen tahu kalau misalnya ada kesempatan di next regime gitu. Inang kepengen di mana gitu? Inang kepengen bantuin negara ini di mana? Saya kepengen memperkuat civil society karena sebetulnya kekuatan kita yang terbesar itu adalah ketika masyarakatnya kuat dan berdaya. Bagaimana Inang bikinnya? Ya itu dia, membuat orang-orang berani speak up, membuat orang-orang berani mengemukakan pendapat dan paham akan hak-haknya. Nah kita bikin, makanya saya Indonesia Civil Society. Saya bilang juga itulah Bun. Lalu ada Sri Kandi Indonesia Bersatu. Saya pikir banyak perempuan-perempuan yang sekarang mau ngomong pandai. Speak up gimana? How can you do that? Speak up sebentar udah langsung diambil. Nah, gimana tuh? Kan so nggak bisa. we do have the media like what you have, like what I have. Jadi kalau, nah itu juga kita harus pertanyakan bahwa kita punya freedom of speech. Freedom of speech itu harus dijaga, ya, oleh semua. Nggak bisa, takut. Ada hegemoni kekuasaan, ya kan? Kalau polisi bilang itu tidak boleh berbohong, nah sekarang dalam kasus ini kepolisian yang berbohong, beramai-ramai dengan Kompolnas, urusan pembunuhan Joshua, rekayasa kasus, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada tembak-tembakan. Dari situ kita bisa belajar bahwa institusi juga bisa salah. Ya, Oke. Walaupun institusi kembali lagi nih ke pertanyaanku. Jadi tadi ke society ya, ke civil society. Terus bentuknya gimana? Nah itu dia, semua bisa. Tadi kamu bilang utopis, enggak. Kalau ada sistem, apapun lembaga di negeri ini harus ada dewan pengawasnya. Dewan pengawas ini adalah orang-orang independen. Misalkan KPK, di atasnya KPK itu ada orang independen, isinya misalkan guru TK, Bunda, Bang Refli, Ignas Kleden, Kamarudin Simanjuntak, atau Sugeng, orang-orang yang punya integritas. Itulah civil society yang dimaksud. Dia mengawasi apapun. Civil society ini mengawasi KPK punya kerjaan yang misalkan dia nangkep orang yang tidak salah, 6 bulan tidak ada bukti harus dilepaskan. Karena bisa jadi orang memakai kekuasaannya untuk nangkep dan untuk memenjarakan orang. Itu banyak. Nah itu kan harus dicegah. Nah kepolisian tidak boleh menangkap orang yang tidak ada buktinya bersalah atau karena like and dislike. Si dewan pengawasnya ini sebetulnya namanya Kompolnas tapi kan tidak berfungsi. Nah itu yang harus dibenahi. Bagaimana merekrut orangnya, lalu apa juga pekerjaannya. Semua lembaga yang ada itu ada masyarakat yang mengawasi, apakah dia guru SD, apakah dia ustadz, apakah dia pendeta, apakah dia tukang kebun, tidak masalah loh.
Menarik ya, karena memang pikiran-pikiran yang kita bilang pikiran-pikiran idealis itu nggak boleh mati. Ya, walaupun dalam kenyataannya kita entah kapan itu terjawab gitu, tapi saya suka sekali ya pembicaraan dengan Inang karena Inang terus memelihara tadi spirit of civil supremacy. Civil supremacy ya, walaupun kita sekarang dalam, boleh dibilang hidup kayak dalam ketakutan lah, ngomong serba salah. Itu kan nggak sehat. Masyarakat yang ketakutan itu masyarakat yang nggak sehat. Ketika masyarakat ketakutan, ketika mereka merasa terancam, mereka cari centeng. Nih contoh ya Inang. Lalu ada pattern klien terjadi terus. Contoh nih Nang. Centengnya penguasa, bahaya kan? Contohnya nih Nang, di Lampung itu ada ibu-ibu, dia nggak salah nih. Kalau kita lihat ya, nah sementara dalam kasus yang kemarin yang Inang tanganin itu Joshua, itu ada juga tokoh perempuan ya kan, yang udah jelas dia terlibat, tersangka, nggak ditangkap. Ini ibu-ibu cuma diduga, bukan dituduh ya, dijadikan tersangka karena dia dituduh bawa anak kecil ke dalam aksi anak sekolahan. Ternyata dia dari saksi pun mengatakan bahwa mereka nggak kenal sama si ibu yang ditahan ini. Si anak itu kebawa. Ya kebawa atau diikutin apa siapa kita nggak tahu lah ya gitu. Tapi perlakuan hukum itu benar-benar terjadi disparitas ya namanya ya. Jadi ada, nah kayak gitu-gitu tuh berjalan terus tanpa bisa ada yang mengkoreksi tuh. Nah jadi Inang kelihatannya punya, kan Inang harus berbuat sesuatu yang konkret ya, misalnya di media gitu. Apa rencananya? Kan Inang ada rencana tuh untuk membuat sesuatu. Ini menjadi sulit ketika hegemoni kekuasaan itu kayak kita disandera dari arah mana-mana. Tapi saya pikir kalau kita mau menjadi maju, kita lihat negara-negara Skandinavia, kita lihat negara-negara yang egaliter, lalu juga mereka benar-benar menaruh civil supremacy. Karena yang namanya kedaulatan rakyat itu kan hanya retorika saja. Ya kan, kedaulatan rakyat diwakili oleh wakil kita di parlemen. Tetapi suara mereka dengan suara rakyat itu kan distorsinya besar sekali. Nah ini kan mesti dikecilin gapnya. Nah di parlemen ada Dewan Etik yang terdiri dari parlemen juga. Itu nggak boleh, harusnya ada koneksitas dari orang luar juga. Dari akademisi ada di situ, dari ulama ada di situ, dari media ada di situ. Dari kaum perempuan ada di situ. Dari kaum perempuan ada di situ. Jadi itu terjamin. Sehingga semua lembaga yang ada itu tetap di atasnya adalah masyarakat sipil. Pemilik sah. Yes, mereka boleh melakukan tugasnya, tetapi Dewan Pengawas itu terdiri dari, nah ini yang dilakukan di Hong Kong, di Australia, di Kanada, di Norwegia, sehingga negara itu menjadi balance. Tidak ada orang yang memakai kekuasaan dengan semena-mena, karena pertanggungjawabannya kepada orang biasa, yang jujur, yang punya integritas. Aku sebetulnya Dan itu bisa jadi Dewan Pengawas di BUMN yang bukan komisaris yang hanya terima gaji buta, tapi benar-benar mengawasi. Betul nggak itu cara mereka memperlakukan pegawainya, betul nggak itu bayar pajaknya, betul nggak itu? Ya itu kan sebenarnya diharapkan di DPR ya sebenarnya ya, dari fungsi itu kan mewakili rakyat ya. Tapi ya udahlah, karena DPR juga dikuasai oleh partai-partai, it's okay. Nah, panjang tapi kan ceritanya. partai-partai juga mesti dikoreksi. Kalau sekarang ini kan yang bisa naik itu yang dekat sama ketua partai, walaupun tidak punya integritas, tidak punya kapabilitas, selama dia dekat dengan ketua partai maka akan mendapat kedudukan atau mendapat Tapi mumpung-mumpung ngomong partai, udah dilamar berapa partai? Saya tuh udah nolongin ya, bukan dilamar, nolongin banyak partai. Dulu zaman masih Dulu kan Musadi, saya kan juru bicara koalisi kebangsaan. Jadi semua partai bersatu tuh. PKB, PAN, P3, Golkar, PDIP zaman Musadi, Mega Musadi. Saya jadi koalisi kebangsaan itu betul-betul yang jalan Musadi dari... itu maksudnya Muzadi. Hashim Muzadi. Ya. Hashim Muzadi. Yang kemudian Kiai Haji Hashim Muzadi. Bagus itu dia. Yang kemudian saya membantu di Mega Center, lalu saya juga membantu sebagai konsultan komunikasi zamannya SBY, lalu saya juga membantu di Bravo 5 untuk Vetiver zamannya Jokowi. Jadi saya ini membantu banyak presiden Indonesia, tapi saya tidak ikut dalam gerbong-gerbong Memang itu kekuasaan. pilihannya begitu.
memang nggak ada di gerbong situ, tapi ada tetapi tiada gitu pilihannya. Tapi gini, saya bantu loh semua presiden di Republik ini, saya bisa bilang loh, saya bantu Gus Dur, saya kemarin bantu Pak Jokowi juga bantu. Bantu, saya di Bravo 5 itu nanam vetiver di Subang, Sumedang, di mana daerah-daerah yang waktu itu rendah perolehan suaranya, tapi saya cuma bilang gini, saya akan dukung siapapun yang mau membenahi sungai, menahan longsor dan banjir. Jadi pada waktu diminta untuk bantu, saya bilang gini, saya mau nanam di kampung situ, jadi menang atau kalah, apakah Jokowi yang menang, apakah Prabowo yang menang, rakyat di situ tetap mendapat keuntungan karena sungainya jadi bersih, sungainya jadi tanamin vetiver. Jadi to me it doesn't matter siapa yang menang dalam pilpres itu. Yang penting langsung keuntungan ada di rakyat. Yes. Tapi sekarang kalau misalnya dari orang hukum ya, kalau misalnya lihat ininya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Jokowi yang orang-orang pada bilang di medsos gitu, ini adalah kinerja hukum yang terburuk nih yang ada di Republik ini sejak Republik ini berdiri. Itu rasanya gimana sebagai orang yang saya ngelihatnya bahwa sebenarnya kalau Jokowi nonton, Bapak Presiden melihat, itu kan kejadian Sambo ini terjadi di era Jokowi, ya. Nah, yang kita lihat di hilirnya adalah seorang polisi dibunuh oleh polisi di rumah polisi, ditangani oleh polisi, diselidiki oleh polisi. Direkonstruksi oleh polisi. Yes, semua dilakukan oleh dari polisi. Nah, ini kan seperti hegemoni TNI zaman sebelum 98 yang terulang kembali. Karena kita berada di situ pada saat reformasi, jadi kita tahu rasanya dan kita tahu. Nah, ini bahaya. Ini bahaya artinya di mana ini merupakan titik ternadir dari satu kejahatan yang terang-terangan tanpa tedeng aling-aling dan selama 2 bulan tidak ada tindakan yang jelas apapun, sementara kepolisian itu berada di bawah presiden, ya. Jadi artinya kita melihat betapa buruknya yang dialami oleh bangsa ini, karena peristiwa ini akan diingat sampai 100 tahun, sampai 200 tahun mendatang. Apalagi korbannya itu Huta Barat, yang tadi saya bilang nomor 18 nih saya. Nanti ada Huta Barat dari sebelah sana nomor 19, 20, 21, dia akan menceritakan. Dulu ada Huta Barat yang dibunuh oleh atasannya. Dia Sosinggulon nomor 17, diceritakan ke anaknya, diceritakan ke cucunya, diceritakan bergenerasi-generasi. Bayangin loh. Dan ada Irma Huta Barat yang tetap menyuarakan ya kebenaran, karena kebenaran itu harus terus bersuara supaya nggak mati gitu ya. Iya, kebenaran itu tidak ada gunanya ketika tidak disuarakan. Nah, oke, itu menarik ya. Itu bisa jadi hal yang bisa jadi judul lah ya. Kebenaran itu kebenaran yang sia-sia karena tidak disuarakan. Terus mungkin Inang boleh juga tuh Inang promosi program ya yang Inang mau buat gitu. So how efektif yang Inang harapin dari lapor Inang itu coba. Kita kan pengen juga ya. Gara-gara adindaku Refli Harun ini yang kita itu kayak ide ad hoc itu yang gimana gini, tuh? Yang tadi kamu bilang kita ini kan civil society, ada represif, nanti ada orang tidak salah ditahan. Kok saya jadi inget tahun 90, tahun 80-an, kan nggak boleh lagi. Masa kita balik ke masa represif di masa lalu? Nah, mungkin ada orang-orang yang memang masih ingin melanggengkan hegemoni dari kekuasaan dengan menggunakan, kalau dulu sekarang TNI sudah tidak mau ikut dalam politik, ikut dalam represif, menekan siapapun, maka yang digunakan adalah polisi. Ya, nah itu bahaya. Makanya itu kan pesan. Kalau saya bilang Presiden Jokowi itu warisannya yang terbaik untuk bangsa ini di akhir penghujung pemerintahan ini adalah memperbaiki kinerja kepolisian sehingga menjadi penegak hukum yang sesuai dengan tribrata, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan melindungi hak azazi manusia, menciptakan kedamaian dan kenyamanan. Itu semua ada tuh di Tribrata dan di Catur Prasetya. Jadi yang kita lakukan nih, kita kembaliin dong ke sana. Melakukan Kamtibmas. Jadi, nah inilah para politisi-politisi, para penguasa-penguasa, berhentilah menggunakan
kesatuan, kepolisian, apapun untuk melanggengkan kekuasaan, untuk membungkam musuh-musuh, untuk memenjarakan orang yang tidak disukai, walaupun orang itu tidak bersalah, karena itu akan mengarah kepada represif, otoritarian yang mematikan upaya kita yang sudah berpuluh tahun ini. Jadi Inang nanti kalau dilapor Inang itu siapa aja boleh lapor gitu? Lapor Inang tuh nanti dibantu nih katanya nih, Refli mau bantu. Lapor Inang siapa saja boleh bantu. Itu repot banget itu, kebayang kan repotnya tuh. Kan nanti dibantuin banyak orang. Dibantuin banyak orang karena gini, yang mau ngajarin berdemokrasi di YouTube atau di sosmed itu harusnya lebih banyak lagi. Supaya orang tidak gamang ketika menghadapi masalah hukum. Supaya bangsa Indonesia ini tahu hak mereka. Dengan menjalankan kewajiban, haknya itu kan juga boleh didapat, tidak boleh disiksa, tidak boleh dirampas kebebasannya. Jadi right to speak, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berserikat, the freedom to do assembly, ya kan? Nah, jadi hal-hal yang basic itu tidak boleh dirampas, baik dari rakyat yang paling miskin sekalipun sampai yang paling tinggi. Sama. Ketika dirampas, ketika hukum diambil, lalu tidak tahu mau melapor kemana, atau gamang, atau tidak percaya karena udah distrust kepada suatu lembaga, maka laporlah ke Lapor Inang gitu. Karena gini, saya kayak kembali ke 24 tahun yang lalu, karena kalau seperti wastafel yang mampet ya, ketika kita tidak menyalurkannya, kita bongkar nih, mesti dibongkar nih. Itu meluap, rusak, tidak bisa dipakai lagi. Jadi negeri ini akan rusak ketika orang-orang yang mempunyai aspirasi macam-macam itu kemudian dikriminalkan, lalu tidak mendapatkan saluran. Kita menjadi negara yang tidak sehat. Banyak ketakutan. Aku mau lapor juga deh sama Inang, karena channelku itu hilang tiba-tiba tuh. Aku mau lapor sama Inang, udah 200.000, terus tiba-tiba hilang. Bikin yang baru, nanti jadi 2 juta. Amin, doa Inang nih ya. Iya. Balik lagi nih, udah keliling bumi tentang hukum, tentang keadilan, tentang civil society, tentang ibu 4 anak. Tentang ibu 4 iya, anak. Sekarang yang ingin kutanyain, ya ibu 4 anak. Ibu 4 anak kan? Ya, tapi belum punya cucu kan? Udah. Udah ya? Jadi yang paling tua namanya Amanda Cininta. Sudah punya anak laki-laki namanya Baby Zain. Namanya Baby Zain. Lalu Kevin Ibrahim menikah dengan Judith Ayu. Jadi mantunya orang Palembang. Belum punya momongan, baru menikah tahun lalu. Yang nomor 3 itu Aisyah. Namanya Sarah Humairo, yang sekarang jadi dokter hewan. Dokter hewan itu. Lalu Gibran Mikail. Gibran itu IT. Nah jadi ada 4, jadi anak saya 4. Nah saya ini sebenarnya mau menikmati pensiun dengan ngurusin mata air, ngurusin sungai ya. Kadang-kadang podcast sama teman-teman gini kan. Urusan mengenai Joshua ini menjadi menarik atensi saya, perhatian saya, segenap hati dan pikiran, karena saya peluk ibunya Joshua. Lalu saya menangis bersamanya, dan saya tidak bisa membayangkan kalau kita kehilangan anak laki-laki kita dengan cara yang tragis. Dan lebih sedih lagi adalah sudah mati pun masih difitnah sampai sudah 2 bulan nih. Belum selesai juga urusan menyerang kehormatannya. Sementara mereka adalah keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Tantenya itu kemarin saya bicara, kirim foto. Dia lagi nyemprot hama di kebun kelapa sawit yang penghasilannya itu
orang-orang jujur yang miskin yang sampai sekarang masih dianiaya dan dikeroyok. Dikeroyoknya tuh sama Komnas HAM, sama Komnas Perempuan, sama kepolisian. Dan you know, as a mother, can you feel Of course. the empathy of good people? Karena mereka tidak punya uang dan tidak punya kuasa, nggak ada yang belain. Jadi kalau ditanya kenapa saya tiba-tiba muncul, saya tidak tiba-tiba, saya sudah jadi aktivis dari tahun 80, cuman saya kan udah pensiun. Sebenarnya Ngurusin udah sungai, tinggal tenang saja, tapi terpanggil ketika kebetulan satu marga lah ya, kebetulan dia satu marga. Tapi even itu bukan satu marga pun mestinya setiap insan keadilan itu pasti akan terpanggil jiwanya. Ini kan gitu. orang bilang nggak capek, saya capek, tapi saya nggak bisa berhenti karena siapa sih yang mau memperjuangkan keadilan? Kamarudin Simanjuntak, Nelson Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Johnson Panjaitan, dan mereka berdelapan. Kemarin Opung Nelson bilang sekarang kita jadi bersembilan ya, Hasian Inang katanya, karena ada kau katanya perempuan yang berani maju untuk mamanya Joshua. Anis kalau nggak siapa? Parlemen, Komnas Perempuan, sekalipun nggak pernah kok nanyain kondisi mentalnya si ibunya Joshua. They never ask. Saya tuh waktu dari pertama nangis terus tiap malam, kebayang tangisannya si mamanya Joshua, karena bagi orang Batak untuk mengandungi dan meratapi itu hal terakhir yang bisa dia lakukan. Itu bukan urusan agama, jadi bukan urusan Islam, bukan urusan Kristen, bukan urusan agama, itu urusan adat di mana seorang ibu memberikan ulos dan meratapi kematian anaknya yang belum kawin, yang menjadi tulang punggung keluarga, yang jadi harapan keluarga. Nah, di dalam adat Batak itu penting banget, dan itu sangat menyakitkan karena huta baratnya putus gitu loh. Jadi kalau saya bilang, saya jadi yang tadinya mau pensiun, yang tadinya sudah mau ngurus sungai saja, terpilih lah, terpilih untuk menyuarakan yang tidak pernah disuarakan aja. Semua komisi macam-macam bicara atas nama negara itu nggak ada gunanya kalau sistem itu tidak bisa menyelamatkan orang yang tertindas, yang miskin, yang tidak punya kuasa dan tidak punya akses. Dan perjuangannya belum selesai ya. Jadi belum, perjuangan ini dari bahkan tahun 80 baru dulu kan sama. Cuman maksudnya sekarang bentuknya tuh lebih mengerikan. Kalau dilihat, maaf ya ini. Jadi soal saya mau ke Jambi lagi hari Sabtu. Oh, ke ibu ya, sana. sama bersama dengan Pak Simanjuntak. Pak Simanjuntak CS, makanya dia luar biasa. Jadi itu juga teman-teman juga ada yang kan Adinda bilang, oh ada yang nyumbang 600.000, ada yang nyumbang 6 juta, ada yang nyumbang 20.000. Itu bagi saya tuh betapa semua orang tuh ingin menunjukkan rasa simpati. Jadi saya bilang kalau kita sebagai ibu tidak bisa merasakan empati mamanya Joshua, maka negeri ini menjadi negeri terkutuk, di mana komisi-komisi itu bicara normatif, bicara macam-macam, dalih yang sama sekali luput itu adalah hakikat manusia seutuhnya yang punya hak untuk hidup. Sudah diambil, sudah mati pun
untuk punya kehormatan, diambil juga kehormatan itu. Kita sangat Belum pernah loh dalam Republik ini, belum pernah. Saya kira kita begitu banyak perempuan ya yang harus mengambil atau menyerap energi yang hebat dari Inang ya, untuk tentu saja membela yang benar, gitu. Jadi kebenaran itu sendiri, apalagi ketika kebenaran itu dimiliki oleh yang tertindas, karena masing-masing orang tentu punya kebenaran, tapi kebenaran yang sejati itu kan tidak ada di dunia ini sebenarnya gitu kan. Jadi Inang juga tidak akan berhenti walaupun kebenaran itu akan memakai tabir-tabir atau jubah-jubahnya yang mungkin kita sangka dia kebenaran sudah tersingkap, tapi ternyata belum. Inang tidak boleh putus asa ya, pastinya ya. Jadi and justice for all. Terus berjuang. Sebagaimana juga mungkin kawan-kawan yang melihat di RH Channel, karena The Zoom In ini kan ditayangkan di RH Channel, di mana teman-teman juga belum lama, belum 1 tahun ya, juga kita mengalami sebuah duka yang panjang terhadap 6 orang anak muda, masih muda-muda sekali di kilometer 50. Unfortunately I have to say, pada hari itu memang tidak ada seorang Inang yang begitu menyerahkan hatinya, sehingga publik tahu bahwa ibu gitu ya, ibu yang kehilangan anaknya, dan itu ada 6 orang ibu yang luar biasa, mereka harus kehilangan anak-anak mereka. Pada hari itu Inang belum dan beritanya juga nggak semasif sekarang. Kalau sekarang ini sampai 2 bulan tuh begini, supaya jangan salah sangka ya, bahwa saya itu baru bergerak itu pada waktu 3.000 lilin. 3.000 lilin itu hari ke-30. Karena saya hanya ingin mendoakan. Jadi, nah ini yang ngurus nih. Karena saya hanya ingin mendoakan, mengajak orang-orang lintas suku, lintas agama, lintas partai, bahwa ini ada nyawa seorang anak yang hilang karena kekuasaan, dan ditanya mau bikin apa. Jadi ditelepon oleh Persatuan Huta Barat, lalu ditelepon ada beberapa teman aktivis, ya kan, ada dari alumni UI, terus ada dari UNJ, Muhammadiyah, ada GPK, ada Bursa, ada teman-teman lama, aktivis-aktivis yang lama bilang, kenapa sih kok Inang tidak melakukan sesuatu? Saya bilang, saya mau melakukan sesuatu, saya mau berdoa untuk Joshua. Saya ngajak semua supaya kita berdoanya itu kita nyalakan lilin saja sebagai simbol. Ini gelap nih, marilah kita jadi yang menyalakan lilin. Itu di situ ya, Pak, pas di situ ya. Iya, hari ke-30. Hari ke-30 ya. Iya, itu hari ke-30. Jadi saya sebenarnya nggak ada maksud untuk menjadi frontliner atau apa. Tetapi saya sudah menangisi itu sebagai seorang Huta Barat yang yang I want to underline is begini ya, di negeri ini kita punya kekayaan, bukan hanya kekayaan hayati, tapi kita punya kekayaan kultur ya, budaya. Nah, perkerabatan yang ada itu seringkali kan tidak di accept ya dengan baik, seolah-olah kita kalau kita bilang perkerabatan terus kita jadinya kayaknya kita jadi kayak ras ya, kayak kita terus, padahal dalam hal-hal seperti ini perkerabatan itulah yang bergerak. Betul. Itu kekuatan civil society. Salah satu kekuatan civil society yang kita harapkan. Jadi pada semua perkerabatan kita nggak boleh bilang, dia orang Minang, kamu mulai masuk orang Minang. Dia, loh, itu adalah hal yang sangat bagus, karena untuk menjadi kontrol seperti yang Inang lakukan. Jadi saya kepingin sebetulnya kita semua mengajak bercermin diri, juga sekaligus kita melakukan refleksi. Refleksi kepada diri kita, refleksi kultur, nggak apa-apa gitu. Sekarang misalnya ada politik identitas dimusuhin, loh, padahal itu adalah hal yang sangat baik. Saya tuh malah mikir ada ide yang baik itu. Kalau dulu kan ada AFS, American Field Service, pernah ingat nggak? AFS, pertukaran pelajar. Kita ini pelajar. kan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya pertukaran pelajarnya itu di Indonesia. Bagaimana orang Palembang tinggal di Ambon? Orang Palembang tinggal di Ambon 2 minggu gitu loh, Bagus sekali. Jadi dia tahu budaya Ambon, sama orang Ambon suruh tinggal di Palembang. Sangat bagus. Tinggal di Komering sana. Jadi dia akan appreciate. Sangat bagus, sangat. Kamu dari mana, sayang? Saya Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, dari Tim Teng, Jawa Timur dan Jawa Tengah,
Surabaya, Semarang apa gitu. Jadi orang Jawa itu suruh ke Sumatera Jawa ke dong. Jawa aja beda. Itu dia. Tapi kalau kita kan kalau kita main dari pulau saja, misalkan mahasiswa atau sebelum dia selesai, bukan hanya KKN, tapi dia tinggal aja. Nah, itu kayaknya bagus untuk deh, memahami Inang. budaya. Jadi kebinekaan nih, jadi sebagai orang Jawa Tengah tuh ngerti, oh kalau di Batak tuh saya makan daun singkong sama ikan teri. Lalu dia juga, nah ada perbedaan agama, perbedaan kultur, perbedaan ras yang akan kita terima dengan Itu bagus, Inang. Karena apa? Bagusnya tuh nggak apa? sukacita dan senang hati. Bagusnya tuh nggak apa? Jadi nggak hanya hegemoni orang Jawa saja. Ini Iya, benar. yang hari ini. Jadi kita juga berharap nanti anak-anak kita, anak-anak Indonesia di masa datang, yang dari Tapanuli, yang dari Ambon, mereka semua bisa itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bisa banget, bisa gitu. banget. Jadi kayaknya ide bagus nih, ide bagus. Jadi kebinekaan itu harus membuat orang bisa empati, ya. Ada seorang ibu menangis, apakah dia agamanya Islam, Kristen, orang Ambon, orang Jawa Timur, dia ibu yang kehilangan anak. Dari sisi kemanusiaan, kita nih mesti bisa merasakan empati itu, gitu. Jadi kalau orang tanya, oh kenapa Inang tidak bicara soal KM50? Memang saya pensiun. Satu, lalu dua, waktu itu memang kan pemberitaannya tidak segencar ini, yang sosmednya tuh bener-bener menggempur sampai akhirnya nggak bisa apa-apa lagi. Polisi atau Kapolri pun juga harus angkat tangan, ya dong. Karena waktu itu saya juga lagi di Cisanti, tidak nonton TV, tidak lihat sosmed. Jadi kalau saya lagi ngurusin sungai itu, boro-boro saya nonton TV, nggak ada TV. Ratu Sungai. Jadi Perempuan sungai, Ratu Vetivert. Ratu jadi saya bilang gini, tapi intinya adalah ketika kita memperbaiki sistem di kepolisian supaya adil, supaya tidak ada Joshua lagi di masa yang akan datang, maka kejahatan yang dilakukan sebelumnya yang banyak itu dibayar oleh orang yang sama yang melakukannya, ada institusi yang menjadi lebih baik sehingga tidak terjadi lagi. Saya bilang ke Refli, kayak kita sekali mendayung, kita 3 pulau terlampaui karena tujuannya sama, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan bagi semua. Nah, tadi yang dibilang Bunda tuh, saya tuh beruntung karena saya lahir di Jakarta, besar di Palembang, SMA di Surabaya, di Santa Maria, jadi saya bisa bahasa Jawa. Lalu saya juga mengurus Citarum, jadi saya berurusan sama orang-orang Sunda. 7 tahun saya tinggal di sana. Lalu saya juga sebagai Huta Barat itu, darah ini bicara gitu, bahwa kita ini we are one and we one for all for one. Nah, kalau sudah sampai ke tahapan itu, waduh, indah banget. Maka kita akan bisa berempati kepada orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya akses. Nah, kalau itu tercapai, bukan hanya indah. Mungkin kita nggak ngalamin ya, Nang ya, karena umur kita udah 60 ya, Nang. Nah, tapi nggak apa-apa. Bener, Bun, tapi gini, saya bilang semoga yang kita lakukan ini menjadi berkah dan bisa menjadi sebuah teladan sih enggak ya, teladan sih enggak, tapi paling enggak jejak lah yang bisa dilihat, warisan heritage ya, Nang ya. Inang cantik, Inang baik, Inang semangat, dan Inang pemberani, Inang juga sangat cerdas dan sangat religius ya, sana orang yang bisa bicara, aku nggak takut mati, aku sudah menyiapkan kematian itu, mudah-mudahan malah Allah sayangin dan Allah panjangkan umurnya gitu, Nang. Sejak anak saya Aisyah sakit waktu kecil, dia paru-parunya hanya satu yang berfungsi, jadi kalau napas tuh dia gitu. Jadi saya harus bawa dia berobat. Satu kali saya bawa dia ke pakar Hospital Damansara di Kuala Lumpur. Waktu saya melihat saya tidak bisa tolong anak saya itu, terus saya sujud di pojokan dari malam sampai pagi. Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau hidup dengan kekhawatiran yang seperti ini. Kalau kau izinkan anakku untuk hidup
2 tahun, 12 tahun, saya sebut tuh, 20 tahun, maka saya akan berterima kasih kepadamu ya Allah, berapapun umur anakku, karena memang mati bukan urusanku. Cabut saja kekhawatiranku. That time I know bahwa saya mati juga udah nggak takut, karena yang paling menakutkan bagi seorang ibu itu adalah kehilangan anaknya. Jadi saya bilang, kalau gue mati nggak apa-apa. Tapi kalau anak gue mati, gue minta jangan deh Tuhan gitu. Tapi akhirnya saya nggak minta gitu juga. Akhirnya saya bilang saya nggak boleh minta kayak gitu. Minta hidup dua-duanya. Yes. Akhirnya saya bilang bahwa it's up to you. I will Follow. I will embrace it, I will accept it, and I will see it as a blessing. Makanya kalau Tuhan kasih anak umur saya 2 tahun. Sekarang dia jadi dokter. Sekarang udah 24 tahun. 23. 26. Jadi pas waktu 2 tahun saya deg-degan, 12 tahun saya deg-degan. Aduh, Aisyah nyampe nggak waktu dia 20 tuh sebagai seorang ibu, nggak ada yang tahu nih. Not even the father, nobody knows what I felt ya. Jadi waktu saya tuh begitu dia udah lewat 20 itu, aduh mungkin 22 ya, nyebut 22, udah lewat 22 itu, saya udah, alhamdulillah, saya hanya bilang bahwa mati bukan urusanku. Nah itu tuh yang sejak dari dia umur 2 tahun, jadi sejak Aisyah umur 2 tahun itu dia lahir tahun 96. Tahun 98 dia umur 2 tahun, tahun 98 itulah saya bersaksi bahwa saya siap mati kapan saja dan saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Jadi ya udah, and then it's like I made deal. Aku melihat juga kalau misalnya kita kan ketemu ya dengan seorang, kita kemudian melihat, memandang kepada matanya. Aku sih ngeliat wanita ini tegar sekali ya, tegar sekali. Dan tapi gitu, di balik ketegaran itu sebetulnya banyak, karena seorang perempuan itu ahli dalam penderitaan, dia ahli dalam menyembunyikan penderitaan ya. Dan di balik senyuman itu sebetulnya saya melihat Inang banyak sekali hal yang Inang itu tahankan ya, dengan air mata yang juga ditahankan ya. Itulah sosok Inang ya. Irma Huta Barat, sahabat atau dulu kami sama-sama di kuliah kakak kelas ya. Saya tahun 82 masuk, Inang tahun 81, cuma 1 tahun. Saya sastra Rusia. Nah, Inang sastra Rusia, saya suka lihat dulu, tinggi, cantik, rambutnya nggak pernah berubah dari dulu seperti ini juga. Nah, kita membutuhkan perempuan-perempuan hebat, dan saya senang sekali hari ini bisa ketemu, ngobrol, berguru ya Nang ya, berguru. Saya dong yang berguru sama Bunda. Dan sikap Inang yang sangat menghargai ya kepada siapapun saja, kemudian melayani dan egaliter, terbuka sekali. Bayangkan semua sisi rumahnya boleh dilihat. Bayangan di bawah tempat tidurnya pun aja saya tahu di bawah tempat tidurnya Pak. Ada uang banyak sekali itu di situ. Itu di bawah tempat tidur uang semuanya. Karena kesehatan itu lebih daripada uang ya. Jadi Inang tuh taruh lempeng, bukan lempeng ya, tapi ditaruh tembaga di bawah tempat tidur, itu diperlihatkan tuh kepada saya ya. Dan itu kemudian disalurkan, dialirkan pakai kabel ke tanah. Nah itu untuk kesehatan. Karena itu saya bilang banyak sekali uang di sana kan. Iya, betul. Untuk grounding, namanya grounding ya, itu. Jadi kan kalau grounding itu membuat kita jejak bumi ya. Iya, grounding. Jadi kalau ada geledek itu Inang nggak kesamber karena nggak kayak CCTV yang di Duren 3. Nggak kayak CCTV yang di Duren 3. Anti. Ini 2/3 kepalanya Inang isinya itu tuh ya. Jadi saya cuma ngambil yang mungkin 1/8 di mana Inang kita lihat sebagai seorang perempuan tangguh, dari seorang perempuan yang juga bermake up yang kilat ya, yang menjadikan dapur itu juga sebagai tempat dia bermake up gitu kan. Terus hidup sendiri, dan mudah-mudahan juga kita juga sisi yang terakhir sebenarnya adalah Inang ini hidupnya rame-rame sama anak-anak. Tapi kalau ditanya Inang pasangannya siapa? Kita bilang boleh ntar kita cariin Inang pasangannya. Pasangan saya adalah mata air. Tebak sendiri Mata air kebajikan. Mata air kebajikan ya. Jadi kita sekalian pamit ya Inang ya. Terima kasih banyak aduh darling Inang. Terima kasih banyak tuh. Ciumannya aja hangat banget. Pelukannya hangat banget ya, Masya Allah.
Aduh, Masya Allah, kita nggak bisa membuat semua orang menyintai kita. Ya, pekerjaan kita hanyalah untuk terus selalu berbuat kebaikan hari demi hari, Memberikan memberikan energi. Saya juga healing orang loh sebenarnya. I'm a Reiki master. That's why when I hold itu kasih energi ke orang sebenarnya gitu. Cantik sekali. Aku bilang sama pemilik channel ini, Bang Refli, Bang, iya. Itu wanita yang cantik dan cerdas. Karena saya udah lama sekali nggak mau wawancarain siapa-siapa. Ini adalah kali pertama lagi. Perdana saya mau bergerak keluar cangkang. Karena kemarin saya sudah masuk ke dalam cangkang ya. Karena udah nggak mau. Tapi ya udah. Karena ada Irma Hita Berat yang cantik, yang cerdas dan punya kakak kelas. Dedikasi. Dan nanti peluangnya yang sangat diinginkan adalah menjadi pemimpin dari civil society di rejim yang akan datang. Insya Allah kita akan berganti kehidupan. COVID sudah berakhir, insya Allah semuanya berakhir. Joshua sudah menjadi sebuah monumen dan kemudian kita akan bergerak ke gerbong yang saya dengan lihat, penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang lebih baik ya, dan kepastian hukum untuk anak. Kepastian hukum untuk anak dan anak perempuan. Ya, cucu-cucu kita, dan insya Allah Inang ada di sana ya. Insya Allah juga ada lapor Inang, selain zoom in, tonton aja terus. Mudah-mudahan saya nanti punya tamu yang seindah Inang lagi. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.